Rambutmu yang tersibak. Sebenarnya kalau di kita maknai ulang dikotomi antara sastra serius dan sastra populer itu sebenarnya udah cair ya. Udah cair lalu selesai lah itu sebetulnya. Tinggal lagi ya kita mau pilih yang mana ya. Kalau kita pilih populer ya seriusin lah itulah gitu kan. Kemudian kalau milih sastra serius, ya seriuskan lah begitu kan. Tapi kan sekarang kan saya melihat juga sastra sosialita ini generasi-generasi yang sekarang ini ya, ketika media hampir semua tak ada lagi media cetak ya, kecuali cuma Jawa Pos begitu kan. Kemudian mengikuti festival, nah loloslah, kemudian udah merasa dia penyair gitu kan. Nah ini kalau zaman dulu kan sosialita itu kan orang cenderung ke kafe minum kopi segala macam. Kalau dulu sosialita lari ke kafe atau ngopi, sekarang larilah ke sastra gitu kan. Nah, kemudian festival dengan kurator ya, maaf ngomong ya 3 orang 2 orang. Saya nggak menginginkan kualitas si kuratornya lah, tetapi kuota itu bisa sangat menentukan bagi festival. Hanya diundang, mereka nggak menyediakan jemputan, ngasih ongkos segala macam. Nah, jadi karena kuota, maka banyaklah akhirnya yang dibutuhkan gitu, sehingga sudah merasa festival internasional begitu lolos. Ketika kita bicara tentang kualitas ya, kita bicara tentang kualifikasi sastra gitu. Sulit bagi aku untuk berpendapat bahwa memang sepertinya kayak sastra serius dengan sastra populer ini kayak masih sudah dianggap equal gitu, sudah dianggap setara gitu. Karena misalkan kalau kita lihat dari fenomena-fenomena sayembara gitu misalkan, atau misalkan penghargaan sastra gitu ya. Misalkan ya sayembara DKJ atau penghargaan misalkan Pusala Sastra gitu misalkan, atau ya dari festival-festival aja lah misalkan. Itu kan yang kita temukan kan selalu sastra-sastra yang memang muatannya itu berat-berat gitu, kayak gitu. Misalkan temanya pasti nuansanya itu udah mengangkat lokalitas, isu-isu humanisme gitu misalkan ya intinya kompleks lah gitu. Jarang misalkan atau bahkan bisa dibuktikan kayak misalkan Pusala Sastra itu nggak pernah ngasih penghargaan sama Terelie. Yang dia kasih kan misalkan yang kekinian lebih ke Oki Madasari misalkan, yang ya itu karya-karyanya memang dianggap serius lah gitu. Itu gimana kira-kira Pak? Iya, memang pada akhirnya sastra serius itu yang memiliki tempat bagi dewan-dewan juri, di mata dewan juri. Sementara sastra populer cenderung ya larinya kepada garisnya majalah Pebina misalnya kan, tabloid Nova. Agak sulit mereka kalau mau menembus misalnya penjurian di DKJ misalnya gitu kan, atau di puisi juga sastra mungkin saya yakin juga ada. Itu kan bukan sekedar cerpen aja ya istilah populer. Puisi juga pasti ada yang populer. Saya melihat juga ada banyak sebetulnya yang terguling buku, misalnya peserta di Yayasan Hari Puisi Indonesia setiap tahun itu kan lebih dari 200 judul buku begitu yang masuk. Tapi yang menang-menang kan bisa kita lihat lah dengan judul-judulnya, dengan kualitas karyanya gitu. Meskipun di pemenang HPI kecenderungan ya seperti seperti kemarau di ini hapus hujan sekali aja sehari udah selesai gitu kan. hanya heboh-hebohnya di saat dinyatakan menang itu sudah hilang begitu kan. Nah, selalu saya katakan ya, sebaiknya memang tiap tahun juri itu bisa berubah, jadi sehingga ada selera yang juga berubah dalam satu karya itu. Belakangan aku baca artikel itu jadi gini, intinya dia bilang bahwa salah satu faktor atau unsur tematik yang mengindikasikan satu karya itu dianggap bagus itu misalkan contohnya Samanya Ayu Utami gitu misalkan, itu adalah karya-karya yang mengangkat tema lokalitas
Dan salah satu penguatnya adalah dia menyebut ini Pak, Kongres Cerpen keempat. Di situ katanya Pak SBY juga terlibat ya. Iya, iya betul. Iya. Itu juga salah satu ibarat konklusi dari kongresnya juga seolah-olah menarasikan karya sastra yang baik itu ada karya sastra yang mengangkat tema lokalitas. Itu benar Pak? Bahwa maksudnya sastra yang salah satu faktor penentu sastra bermutu atau enggak itu ya dia bisa mampu menangkap kelokalan itu gitu. Ini sebetulnya kecenderungan ini kan lokalitas ini kan dimulai dari sebetulnya sastra sufistik, bagaimana kembali kepada akar, pada tradisi kan. Maka ramelah ke sana. Kemudian Saman-Samannya Ayu juga bicara soal itu. Ada sebelah bahkan punyanya Mario Alawi juga kan bicara juga soal lokalitas. Lokalitas yaitu dalam pengertian Mazmur atau Kristianinya. Iya, begitu kan. Nah, tetapi ya tidak harus bahwasanya adalah satu-satunya kita mengangkat lokalitas itu adalah karya yang berhasil, enggak juga gitu. Tetapi karya yang memiliki kemanusiaan, saya kira itu bertema kemanusiaan apapun namanya ya saya kira itu juga dianggap bisa berhasil. Saya mengangkat misalnya saya menuju Kota Lama itu kan pernah masuk 5 besarnya HPI ya. Kemudian yang di alun-alun itu ada kalian kupu-kupu dan pelangi itu kan masuk di juara di Banjarbaru. Jadi ya saya kira enggak juga ya bahwa itu juga masih ada hubungannya mungkin dengan narasinya sastra kontekstualnya Arif Budiman ya Pak ya? Sebetulnya iya. Iya sebetulnya iya. Tapi juga sastra sofistik juga kontekstual kan. Iya. Sofistik itu kan atau religius atau keagamaan juga itu sangat kontekstual begitu. Bagaimana karya-karya misalnya Muhammad Iqbal, Jalaluddin Rumi, kemudian Tagore misalnya kan, ya sampai sekarang kan masih kontekstual kan begitu. Gitu. Pemenang Nobel kan dia bicara tentang lokalitas kan, tentang peperangan, tentang sosial, kritik sosial dan sebagainya begitu kan, gitu. Itu saya kira semua memang pasti punya turunan dari sana lah, yang istilah lokalitas atau apa begitu kan. Ya ada kerinduan kayak saya. Nah, saya percaya juga dengan ucapan Nirwan Dewanto ketika ada Kongres Kebudayaan bahwasanya manusia itu membawa kampung halamannya, membawa kampungnya dalam dirinya. Nah, jadi ada kerinduan dong artinya tetap kampung-kampungnya. Tentu itulah lokalitas gitu kan. Gitu. Setiap kali mau pulang, tanah yang membayar hanya adalah subur. Di sini ada bermain layang-layang di sini. serupa perjalanan